شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbi wal ali. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba uktabu abadal abidin wa dahrad dahirin, amma ba'd. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa qala sayyiduna al-imam al-allamah Abdurrahman bin Abdullah bil Faqih rahimahullahu ta'ala fi fathi basairil ikhwan, al-ilmu a'zamu abwabiddin wa asbabil qurbi min rabbil alamin, fabihi ya'riful abdu nafsahu fi ajzihi wa naqsihi wa dhullihi wa fakrih, wa ya'rifu rabbahu wa kibriya'ahu wa ghinahu anhu wa fadlahu alayhi fi jami'i amrih. فالعلم الذي لا يثمر هذه الثمرة ولا تنمو به هذه المعرفة في هذه الشجرة ليس من علوم الدين بحال، وإنما هو قيل وقال، وهو إذا لم يفد الهدى والنور واليقين فإنما هو بلاء وبور وصفة المنافقين، فكل علم لم يقرب إلى الله فليس من الله بشيء. Yang kami hormati para ulama, para kiai, para asatid, wa nakhusu bidzikir, para ulama, para kiai, pengurus Nahdlatul Ulama, ranting desa Kedung Ringin, dan juga yang kami hormati sahibul bait Al-Ustadz Asrar dan beliau Ustadz Habibi, Ustadz Andi, Yai Maskur, dan Pak Haji Didit, dan segenap para pejuang yang hadir di malam hari ini, yang semoga semua yang hadir di malam hari ini diberikan umur yang panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan Allah kabulkan segala hajat-hajatnya dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur di malam hari ini para hadirin, di bulan yang dimana setiap amal hambanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dilipat gandakan, karena ini termasuk bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab. Maka kita bersyukur di bulan Rajab Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk bisa belajar, dan semoga ini menjadi satu tanda bahwasannya Allah akan memilih kita sebagai hamba-hambanya yang sukses nanti di bulan Ramadan, amin ya rabbal alamin. Jika di bulan Rajab Allah berikan kepada kita taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa semangat beribadah kepadanya, maka itu tanda bahwasanya kita telah menanam di bulan Rajab. Tinggal kita memupukinya dan menyiraminya di bulan Sya'ban agar semakin tumbuh subur, dan kita akan memanennya nanti di bulan Ramadan. Sehingga bulan Rajab ini para hadirin penentuan sukses tidaknya kaulah panjenengan di bulan Ramadan. Siapa yang malas beribadah di bulan Rajab, maka dia akan malas beribadah nanti di bulan Ramadan. Bisa diperhatikan, orang-orang yang mereka malas menjalankan salat sunnah tarawih, mereka orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan hanya sekedar ingin menggugurkan kewajiban, maka itu pertanda biasanya
mereka termasuk orang-orang yang malas beribadah kepada Allah di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Di bulan Ramadan Allah janjikan 3 hal, sehingga Nabi kita Muhammad SAW mengatakan dalam hadisnya, Ar-Ramadan awaluhur rahmah, bulan Ramadan itu awalnya adalah rahmat, wa awsatuhul maghfirah, pertengahannya ampunan, wa akhiruhu itqum minan nar, dan akhirnya adalah pembebasan dari neraka. Orang yang sukses di bulan Ramadan, Bapak Ibu, akan mendapatkan 3 hal. Yang pertama, Allah akan berikan rahmat kepadanya. Yang sebagaimana pernah kami sampaikan, rahmat itu adalah kunci surga. Sebagaimana dikatakan dalam hadisnya, la yadkhulu ahadukum al-jannata bi amalih. Tidak ada satupun di antara kalian yang bisa masuk surga dengan amalnya, illa kecuali yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat bertanya, "Wa kaifa anta ya Rasulullah? Bagaimana dengan engkau wahai Rasulullah?" Kemudian Nabi kita Muhammad menjawab, "Wala ana." Walaupun aku pun tidak bisa masuk surga dengan amal ibadahku, kecuali jika Allah berikan rahmatnya kepadaku. Rahmat itu para hadirin rasa kasihan. Kalau panjenengan punya pegawai, jenengan punya pembantu yang sangat luar biasa semangatnya, urusan bersih-bersih rumah paling pintar, masak juga pintar. Kalau sudah waktunya nyiapkan makan tidak pernah telat, nyiapkan kopi tidak pernah telat. Kemudian suatu hari dia telat untuk nyiapkan makanan dan mungkin telat untuk nyiapkan kopi kita. Nah, kemudian kita tidak marah kepadanya. Kenapa kita tidak marah? Karena ada rasa kasihan. Oh, ini pembantu saya, selama ini dia semangat, selama ini dia termasuk orang yang disiplin, tapi namanya manusia, mungkin hari ini dia ketiduran sehingga dia telat menyiapkan makan, sehingga dengan sendirinya kita memaafkan dan kita mengasihinya, kita menyayanginya, sehingga kita tidak memarahinya. Nah, begitulah ibadah-ibadah kaulah panjenengan para hadirin. Hakikatnya yang mendapatkan keuntungan dengan ibadah kaulah panjenengan ini bukan Allah, tapi kita. Justru kita yang beruntung dengan ibadah kita sendiri. Karena hakikatnya di saat Allah memilah antara mana hambanya yang ahli surga dan mana hambanya yang ahli neraka, maka di saat itu Allah melihat, oh ini Hasan, walaupun ibadahnya tidak banyak, kalau dimasukkan ke neraka kasihan, sudahlah masuk surga tidak apa-apa. Yang paling akhir buat apa-apa. Nah, itu rahmat namanya. Itu namanya rahmat. Itu kunci masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bisa kita dapatkan di awal bulan Ramadan, 10 hari pertama bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, 10 hari kedua dari tanggal 11 hingga tanggal 20, kata Nabi kita Muhammad, wa ausatuhu maghfirah. Setiap orang yang berhasil melewati 10 hari pertama dan mendapatkan rahmat Allah, maka dia akan dapati pertengahan Ramadan dosanya semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 sudah didapatkan para hadirin, tinggal yang ketiga, yaitu itqum minan nar. Allah mencatat hamba tersebut termasuk orang yang bebas daripada siksa neraka. Hal inilah yang kita harapkan untuk bisa kita dapatkan nanti di bulan Ramadan. Dan tidak akan bisa kita mendapatkannya kecuali dengan kita berusaha beribadah di bulan Rajab para hadirin. Dan ibadah itu tidak ada yang enak. Nggih. Ibadah itu tidak ada yang enak. Nabi kita Muhammad sudah mengatakan, ya, surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak enak. Dari Tulungagung ke Kertosono jauh, jauh. Tapi karena kita tahu bagaimana besarnya pahala dan berharap keistiqomahan, kok suatu hari misal saya uzur tidak bisa hadir di majelis ini, tapi majelis ini tetap dijalankan, maka saya dapat pahalanya. Oh, suatu hari misal saya sakit, kemudian saya tidak bisa hadir di majelis ini, maka jika majelis ini terus berjalan, saya tetap dapat kiriman pahalanya. Niat untuk istiqamah. Kalau dibilang capek-capek, semuanya, tidak ada ibadah itu yang enak. Salat malam enak, salat malam. Apalagi kalau pas lagi hujan-hujan gini, bangun tahajud, godaannya luar biasa. Gini,
sejuk nggih. Di depan kita ada guling, ada bantal, apalagi kamarnya ber-AC, kasurnya spring bed. Godaannya luar biasa. Tapi kita bangun dengan sabar, kita melawan hawa nafsu kita, ya pahala besar yang kita dapatkan. Tidak ada satupun ibadah yang itu tidak membutuhkan daripada kesabaran dan perlawanan hati terhadap hawa nafsu. Semuanya butuhkan itu. Yang tidak butuh sabar, tidak butuh melawan hawa nafsu dan menjalankannya nyaman-nyaman saja, maksiat. Yang jalankannya nyaman-nyaman saja maksiat. Ada orang yang hobinya tiap malam minum minuman keras, ya bagi dia minum minuman keras itu adalah hal yang nyaman. Bahkan dia rela untuk berhutang demi bisa minum minuman keras. Yang kecanduan narkoba pun juga seperti itu. Narkoba yang mahal dia rela untuk membelinya. Kenapa? Karena kemaksiatan. Dia merasa menikmati dan tidak ada rasa beban untuk dia mengeluarkan uang untuk beli narkobanya. Coba kalau diajak sedekah, kan mikir, you know what? Coba kalau diajak urunan, ayo warga Kedung Ringin kita jalan-jalan ke Bali. Oh semangat, you know what? Ayo warga Kedung Ringin kita ziarah wali, ya. Ziarah walinya apa? Buang-buang waktu, ngesel-ngeseli, ya, kan gitu. Tidak pernah kalau diajak rekreasi, ayo rekreasi, ayo nang pantai, ayo nang sedudo, nggih. Pas mikir, ndak wis kesel, ndak ada. Nah, semangat kita. Apalagi kalau di situ sudah berkumpul campur aduk laki perempuan, ya kemudian sampai meninggalkan sholat dan lain-lainnya, tambah semangat itu, setan memotivasi kita untuk ikut itu. Oleh karenanya para hadirin, mulailah di bulan Rajab ini dengan perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah hadir di majelis ilmu. Kalau sudah di bulan Rajab kita malas hadir majelis ilmu, apalagi Ramadan. Kira-kira Ramadan dari subuh sampai maghrib kita puasa. Itu biasanya kalau sudah Ramadan, majelis-majelis pagi rodok sepi biasanya, Kenapa? Biasanya pulang majelis isok sarapan pecel saya mboten saged nggih. Karena Ramadan. Akhirnya wis majlisan bengi mawon. Bengi belum tentu, ya. Malam pun belum tentu bisa majlisan. Kenapa? Karena kebanyakan buka puasanya. Nah, coba rata-rata orang itu yang malas salat tarawih, yang malas majlisan di malam-malam bulan Ramadan karena kebanyakan buka puasa. Dan itu wataknya orang yang sedang lapar. Jenengan lagi posisi sore-sore di bulan Ramadan lagi lapar-laparnya nggih. Sore itu lapar-laparnya kita ketika berpuasa. Kemudian kita jalan-jalan, ya. Kemana misalnya? Oh, di keramaian misalnya, di keramaian kecamatan di mana itu yang ramai sana? Apa itu yang ramai banyak toko-toko, Waru Jayeng nggih. Enten gorengan nggih. Jenengan tumbas. Enten apa? Enten kebab dibeli, enten es campur ditumbas, enten dawet ditumbas, semuanya dibeli. Padahal itu seandainya dikumpulkan sak kresek gede, diukur kalian lambungnya mboten cekap niku, mboten cekap. Akhirnya ketika buka dimakan semuanya, karena dia sadar sebenarnya lambungnya pun menolak, tidak muat. Akhirnya paling tidak dimakan separuh-separuh, akhirnya penuh, perutnya tidak bisa nafas. Tidak bisa nafasnya berat, rasanya kepingin rebahan saja, ya, atau tidur, akhirnya malas beribadah. Nabi sudah katakan itu. Kalau kita buka puasa, kata Nabi Muhammad, bagi perutmu menjadi 3. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk nafas. Nah, kebanyakan kita bagi 2, setengah untuk makanan, setengah untuk minuman, nafas yang mboten enten. Makanya kalau diajak tarawih susah. Lek wayahe ruku nggih ngos-ngosan, nggih. Wayahe sujud ngos-ngosan. Apa maneh lek imame pas imam sing masyaallah lek sujud suwe nemen nggih. Wis tambah ndak betah, wis ra betah aku salat ning musala wae, musala ini imame Ustaz Asror lek sujud suwe. Nah, kenapa? Karena tidak taat dengan aturan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah di bulan Rajab, para hadirin, kaulah panjenengan malas majlisan, sedangkan kondisi kita tidak berpuasa, apalagi di bulan puasa. Makanya sampai Nabi mengatakan di bulan puasa itu Allah lipat gandakan
daripada setiap amal ibadah manusia yang tidak ada lipat ganda sebesar itu di luar bulan puasa, di luar bulan Ramadan. Oleh karenanya para hadirin, latihan dari sekarang. Hakikatnya Nabi mengatakan Rajab itu adalah bulan untuk kita persiapan menyambut Ramadan. Para ulama mengatakan Rajab itu syahruz zara, bulan untuk kita menanam, Sya'ban bulan untuk kita mengairi, kemudian Ramadan bulan untuk kita memanen. Hakikatnya maksud mereka adalah ayo latihan ibadah yang biasanya sholatnya hanya 5 waktu, yuk di bulan Rajab ini ditambah latihan, ditambah qabliyah ba'diyahnya. Supaya apa? Supaya kalau panjenengan ngelihat tarawih mboten kaget. Nah, kalau kita sudah terbiasa dengan yang wajib saja, tarawih ya kaget kita. Sama puasa pun juga gitu. Selama setahun 11 bulan berjalan tidak pernah kita menjalankan puasa-puasa sunnah. Begitu masuk Ramadan hari pertama pasti kaget tubuh kita. Kaget. Makanya biasanya kalau sudah hari pertama itu yang ada banyak tidur biasanya. Mau berharap dapat cuti dari kantor ya biar bisa tidur seharian. Nanti baru kalau sudah berjalan 3 hari, 4 hari baru tubuh ini mulai terbiasa. Makanya para ulama menganjurkan kita untuk latihan dari sekarang. Ma'asyiral hadirin hadirat, hafizakumullah. Pentingnya kita duduk di majelis ilmu sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Allamah Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah bil Faqih. Beliau mengatakan al-ilmu a'adhamu abwabiddin. Ilmu itu adalah paling agungnya pintu untuk kita memahami agama. Tidak ada satupun di antara kaula panjenengan yang bisa memahami setiap daripada ibadah-ibadah yang kita kerjakan kecuali dengan ilmu. Wa asbabil qurbi min rabbil alamin. Dan tidak ada seseorang itu yang bisa dekat dengan Allah kecuali dengan wasilah ilmu. Orang yang mengamalkan ibadah tanpa didasari dengan ilmu, mardudatun la tuqbalu, tidak diterima amal ibadahnya, ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, di dalam beribadah itu para hadirin yang perlu kita perhatikan 2 hal. Yang pertama adalah urusan ilmu syariatnya. Yang pertama urusan ilmu syariatnya. Bagaimana rukun-rukunnya, syarat sahnya, kemudian apa saja yang membatalkannya, itu harus kita pahami. Yang kedua adalah masalah hati. Kalau 2 hal ini kita kerjakan, maka ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cuma pilih salah satunya, maka ibadah kita tidak akan sampai kepada Allah. Sehingga Nabi katakan dalam hadisnya, berapa banyak orang yang sholat tapi sholatnya tidak sampai di tenggorokan mereka. Artinya apa? Sholatnya itu tidak naik belas kepada Allah, tidak sampai sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya karena dia tidak memperhatikan 2 hal ini. Dia hanya memilih salah satu. Ada orang yang kalau ibadah wis mikirnya gimana caranya khusyuk, tapi syaratnya tidak dikerjakan. Khusyuk ya nangis dia. Kalau ibadah nangis, setiap sholat nangis. Monggo Yai Nur Haji. Setiap sholat dia nangis, tapi sholatnya wudhunya tidak sah. Gimana kira-kira? Sholatnya sah apa tidak kira-kira? Ada orang, ini sering kejadian biasanya, bapak-bapak itu kalau wudhu di masjid, buru-buru lengannya tidak diangkat sampai di atas siku. Itu sangat sering sekali. Jadi kalau wudhu cuman sampai di sini bajunya, sampai setengah daripada lengan, tidak sampai di atas siku-siku. Sehingga otomatis karena terhalang baju yang dibasuh cuma daerah sini saja. Ditanya madhabnya apa? Madhabnya Syafi'i. Tidak sah wudhunya. Tidak sah wudhunya, kemudian dia sholat, walaupun sholatnya dia khusyuk dan nangis ketika sholat. Bahkan di antara mereka yang hadir di masjid, dia yang mungkin paling khusyuk di saat sholatnya, tidak diterima sama Allah SWT. Kenapa? Karena hanya memperhatikan yang urusan hati, tapi tidak memperhatikan urusan syariatnya. Ada juga sebaliknya, orang yang hanya memperhatikan urusan syariatnya, wudhunya sudah benar, dia faham arkanus sholah, dia faham syarat sahnya sholat, dia faham hal-hal apa saja yang membatalkan sholat, dia paham betul. Tapi urusan hati dia tidak paham. Urusan hati dia tidak mau mempelajarinya. Maka ya sholatnya tidak khusyuk. Sholatnya gimana kalau tidak khusyuk? Nabi sudah katakan dalam hadisnya, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala
tidak menerima salatnya seorang hamba yang tidak dibarengi dengan akalnya. Allah tidak menerima salatnya hamba yang tidak dibarengi dengan akalnya. Artinya Allah tidak menerima salatnya hamba yang tidak khusyuk. Jasadnya salat tapi hatinya tidak salat. Jasadnya salat, hatinya mikir pekerjaan. Jasadnya salat, hatinya mikir kendaraan, mikir dunia, mikir makanan dan lain-lain. Ini kata Nabi Muhammad tidak diterima. Dan inilah yang paling sulit para hadirin. Kalau ilmu tentang salat mungkin dengan kita pelajari, kita hafalkan, selesai. Tapi kalau sudah urusan hati para hadirin, itu paling susah. Makanya semuanya butuh belajar. Tidak bisa kita hanya memilih salah satunya. Ada seorang sahabat para hadirin saking khusyuknya, ada seorang sahabat itu divonis sama tabib, sama dokter, kalau dia itu punya luka yang sudah infeksi dan harus diamputasi. Lukanya di tangan. Di tangan, sebagian riwayat ada yang mengatakan lukanya di kaki. Diperiksakan ke dokter, dokter katakan ini lukamu sudah parah. Ibarat kalau orang sekarang itu diabetes, kemudian luka, dan dari luka yang kecil menjadi tambah besar, kemudian akhirnya membusuk. Membusuk harus diamputasi supaya tidak menjalar ke bagian tubuh yang lainnya. Kata dokter ini harus dipotong. Kalau tidak nanti akan menjalar ke bagian-bagian yang lainnya. Belum terlambat, lebih baik kau kehilangan sedikit organ tubuhmu daripada kau kehilangan banyak daripada organ tubuhmu. Kemudian kata sahabat Nabi ini, kalau memang itu wahai dokter yang harus dilakukan, wahai tabib yang harus dilakukan, maka lakukan dan aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku pasrah sama Allah. Niatku hanya ikhtiar. Jika memang itu satu-satunya solusi yang memang harus dilakukan, lakukan. Nah, kemudian dokter pun izin untuk memberikan obat bius kepada sahabat Nabi ini. Ya. Kata sahabat Nabi, oh enggak, kalau aku disuruh minum obat bius ini, wahai tabib, aku tidak mau. Karena aku tidak mau waktuku terbuang karena sebab aku tidak sadar karena minum obat bius ini. Dokternya bingung. Coba, mau dioperasi ini, dioperasi nggih, bukan operasi cantengan nggih. Tahu cantengan nggih? Kuku yang nusuk di daging kemudian bengkak itu ya, itu tidak perlu dibius nggih. Lah ini potong tangan. Sahabat Nabi tidak mau dibius. Alasannya kalau dibius nanti aku pingsan, aku tidak sadarkan diri. Kalau aku tidak sadarkan diri, aku tidak bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak bisa ingat Allah Subhanahu wa taala, saking menjaganya waktu sampai seperti itu. Akhirnya dokternya tanya, terus bagaimana aku akan memotong tanganmu? Sahabat Nabi berkata, gini aja dok, aku akan sholat 2 rakaat, nanti ketika tahiyat terakhir potong tanganku. Dokternya bingung, ini beneran nih? Ya, iya beneran. Nanti ketika tahiyat terakhir dok, potong tanganku. Sholat sahabat Nabi yang sakit ini para hadirin, begitu sampai di tahiyat terakhir, dipotong tangannya sama dokter. Dan dia tidak bergerak sama sekali, tetap dalam posisi tahiyat dan dalam keadaan dia sadar. Sadar maksudnya menjalankan sholatnya. Begitu sampai salam, dia sudah mendapati tangannya sudah terpotong dan sudah diperban, ya. Sudah dibalut sama dokternya. Dokternya heran, tanya, bagaimana bisa aku memotong tanganmu, memotong anggota tubuhmu tanpa dibius, dan kau tidak bergerak sama sekali ketika posisimu di tahiyat terakhir. Apa sahabat ini katakan? Karena di saat aku mendapati tahiyat terakhir, di saat itu benar-benar aku sangat khusyuk dan aku menghadirkan Allah dan menghadirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang ada di pikiranku dan hatiku hanya Allah dan Rasulnya. Yang selain itu aku tidak merasakan sama sekali. Nah, ini para hadirin khusyuknya mereka para sahabat Nabi. Dan mereka dapati itu para hadirin bukan dengan nyantai-nyantai, ya, bukan dengan gratis, belajar mereka. Belajar dari Nabi Muhammad, belajar dari sahabat-sahabat yang sudah belajar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, bagaimana kita bisa mengumpulkan bekal yang banyak kalau kita tidak pernah belajar? Oleh karenanya duduk di majelis ilmu adalah satu-satunya pintu yang paling agung untuk kita bisa sambung dengan Allah Subhanahu wa taala.
Fabihi, dengan belajar ilmu agama, ya'riful abdu nafsahu, seorang hamba itu akan menyadari tentang dirinya sendiri. Berapa banyak di antara kaula panjenengan para hadirin yang paling pinter kalau sudah menilai orang tapi tidak bisa menilai dirinya sendiri. Kalau urusan kita katakan orang itu sombong, paling pinter kita. Kita katakan orang itu adalah orang yang irian, ya, orang yang suka dengki, paling pinter kita. Oh, orang ini adalah orang yang suka pamer, riya, paling pintar kita. Tapi kita tidak sadar kalau diri kita juga orang yang sombong, diri kita orang yang riya, diri kita orang yang suka mendengki. Tidak akan bisa sadar kecuali dengan ilmu. Dan kita akan sadar pula para hadirin dengan kekurangan kita selama ini. Oh, ternyata ibadah saya ini jika dibandingkan dengan mereka para kekasih-kasih Allah sangat jauh sekali. Ya Allah, betapa tersesatnya saya ya Rabb, yang selama ini merasa kalau saya sudah beribadah yang banyak. Begitu saya dengar dari guru-guru saya bagaimana kisah sholatnya mereka, kisah puasa sunnahnya mereka, kisah sedekahnya mereka, ternyata saya ini tidak ada apa-apanya. Nah, itu bisa kita dapatkan dengan kita duduk di majelis ilmu. Wa ya'rifu rabbahu, dan orang yang belajar ilmu agama itu dia akan mengenal Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sampai dikatakan laula murabbi ma'araftu rabbi. Kalau bukan karena seorang pendidik, bagaimana aku bisa mengenal Tuhanku Allah Subhanahu wa taala. Kaulah panjenengan saged mencintai Allah, saged mencintai Nabi karena ngaji. Oleh karenanya para ulama mengatakan minimal di saat kaulah panjenengan hidup di dunia ini, minimal kita punya guru walaupun hanya satu. Kita punya guru yang kita jadikan beliau sebagai murabbi. Bukan hanya kita mengambil ilmu karena beliau adalah seorang ustadz, seorang da'i, seorang ulama, tapi kita jadikan beliau adalah seorang murabbi. Kalau sudah diri kita mengatakan, oh saya anggap murabbi saya, misalnya, oh saya punya murabbi Abu Yazen Baharun, Habib Sekaf Baharun dan keluarga Pondok Dalwah, maka apapun yang mereka katakan dan mereka sampaikan kepada saya dari banyaknya nasihat, ya kita tugasnya hanya sami'na wa ata'na. Kami dengar wahai guru dan kami taati. Dan itu bisa dibuktikan di saat guru kita menegur kita para hadirin. Banyak santri itu yang sangat bangga berguru dengan kiainya, cinta dengan kiainya karena selama ini kiainya belum mendapati kesalahan sehingga kiai pun belum menegurnya. Tapi giliran ada satu kesalahan dan dia ditegur oleh gurunya, maka dia merasa kalau gurunya sudah tidak sayang lagi. Dan kebanyakan orang yang seperti ini mutung biasanya, nggih. Ngakune, oh saya ini muridnya Kiai Fulan, muridnya Ustadz Fulan, oh, muridnya misalnya Buya Yahya, oh, muridnya Kiai Sintan, oh Kiai para kiai-kiai yang ada di apa namanya, di Nganjuk, di Kertosono misalnya. Ngaji rutin tiap hari kita ngaji, tapi kiai ini tidak pernah negur kita, negur kesalahan kita belum pernah. Begitu satu hari kok kiai ini dapati kita salah, kita ditegur, kemudian kita tersinggung, maka berarti di saat itu kita belum punya murabbi. Kita belum menganggap orang yang ngajari kita selama ini sebagai murabbi. Kalau kita nganggap guru kita itu murabbi para hadirin, maka posisi kita di hadapan guru itu seperti mayit, kata para ulama. Jadilah kamu di hadapan murabbimu, pendidikmu seperti mayit. Tahu mayit ke? Mayit ketika dimandikan. Kal mayit indal ghasil. Seperti mayit yang ada di hadapan daripada orang yang memandikannya. Mayit itu kalau dimandikan sama orang yang masih hidup, mayitnya manut, kan? Kalau yang mandikan mengarahkan mayit ini agar miring ke arah kanan, manut mayitnya, kan? Mboten nawar, enten mayitnya nawar, ojo ning kanan sik lah, sing kiwai sik. Sing mandikan kabur, kan? Nanti ditegakkan sedikit, ya. Karena kalau ada satu bagian di dalam kita memandikan jenazah itu agar
kotoran di dalam tubuh jenazah bisa keluar itu disandarkan ya. Jadi jenazah itu kan terlentang ya. Diangkat bagian kepalanya ya, sehingga agak miring seperti ini ya. Mayitnya ya nurut-nurut aja. Tujuannya untuk apa? Supaya kotoran dikeluarkan. Ya karena namanya mayit, tidak bisa menolak, ya tidak bisa menawar. Ya begitulah kita di hadapan guru. Oh nanti kalau guru saya ngajari saya yang tidak benar, tidak ada. Kalau jenengan katakan itu guru, tidak akan pernah ngajari yang tidak benar. Le, sesuk ini pondok le butuh gajian tukang. Ini gurumu ya orang duit, sesuk awakmu nyolong ae le ya. Nah, berarti bukan ulama itu, ya bukan ulama. Orang yang maca ulama, nggih. Tidak ada ulama nyuruh melakukan haram itu tidak ada. Nggih. Ulama nyuruh melakukan kemaksiatan itu tidak ada. Sehingga karena kita menyadari kalau guru kita adalah seorang yang berilmu, maka kita pun di saat mendapatkan perintah, mendapatkan nasihat, ditegur, tugas kita hanya dua. Sami'na, kita mendengar, wa ata'na, dan kita mentaati. Fal ilmu alladhi la yusmiru hadhihi samrah, setiap ilmu yang kita pelajari kok ternyata tidak menghasilkan hasil atau buah yang seperti tadi disebutkan, maka ilmu yang semacam ini bukan ilmu agama. Kalau kita belajar ini dimanapun para hadirin mau belajar di pondok pesantren ataupun di sekolah umum ataupun di perkumpulan yang ada, kok kita belajar segala ilmu yang kita dapatkan, baik itu ilmu agama ataupun ilmu dunia, kalau ujungnya tidak mendekatkan diri kaula panjenengan kepada Allah, maka ilmu itu akan sia-sia. Ilmu itu tidak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya niki diajari anak-anaknya, nak, kamu nak tak kuliahkan di fakultas kedokteran nak agar jadi dokter ahli surga. Itu sudah tanamkan dari sekarang para hadirin. Tanamkan dari sekarang. Boleh jenengan punya anak bukan seorang ustadz, boleh ya. Silahkan. Tapi kalau Anda kepingin beruntung dunia akhirat, minimal miliki satu saja seorang anak yang dia seorang dai, seorang ustadz, seorang ulama, maka Anda akan aman dunia dan akhirat ya. Dikatakan nanti di akhirat itu para hadirin yang bisa nolong, yang bisa memberikan syafaat 3. Yang pertama Nabi. Yang pertama Nabi. Termasuk kita umatnya Nabi Muhammad, yang akan berikan syafaat kepada kita adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dapat syafaat Nabi Muhammad semuanya. Nah, cuman kalau dibilang pantas tidaknya itu kira-kira awake dhewe pantas mboten kira-kira? Kalau dapat syafaat Nabi ini kira-kira pantas enggak? Nah, sekarang ciri-cirinya orang yang dapat syafaat Nabi itu banyak sholawat. Hari ini Bapak Ibu berapa kali baca sholawatnya? Berapa kali? 1000 kali? 500 kali? 250? 50? 10 atau belas? Nah, terus ngaku kepingin, oh saya kan umatnya Nabi, sesuk oleh syafaatin Nabi ya. Tapi ora tahu sholawat ya. Nah, jadi kalau lihat pantas hendaknya kok kelihatannya ya kita jauh, kecuali Nabi Muhammad menampakkan dan menunjukkan cintanya kepada kita sehingga Nabi mau menolong kita walaupun kita tidak layak sebenarnya ditolong karena tidak pantas ya. Yang kedua para hadirin, yang bisa memberikan syafaat nanti di hari kiamat adalah orang-orang yang mati syahid, para pejuang-pejuang itu ya. Mereka yang berjihad, mereka yang mati syahid di dunia, mereka bisa memberikan pertolongan kepada keluarga yang di saat itu membutuhkan pertolongan atau memberikan syafaat. Dan yang ketiga adalah para ulama. Jadi para ulama itu enaknya kalau kita kumpul para ulama, walaupun mereka mungkin bukan keluarga kita, tapi kita sambung hati dengan para ulama. Nanti para hadirin kita bisa kumpul dengan mereka di surga. Mereka akan tolong kita. Misal nih, oh ini kumpul dengan para kiai, para asatid nih ya. Oh ternyata Ustadz Habibi masuk surga. Di surga Ustadz Habibi cari ini Habib Hasan nih mana, kok raketok belas nih. Kok ujung hidungnya tidak kelihatan belas nih. Tanglet kali malaikat kok kalau mboten nyawang bebasan belas ki ning pundi gitu. Di mana ini bebasan? Padahal saya ini majlisan bareng di Kertosono sama Hasan nih tiap bulan sekali nih. Kata malaikat, oh Hasan itu tuh ahli neraka dia. Nah, ya Allah,
Gara-gara ini, gara-gara Hasan ini, ya Allah saya bisa majlisan bareng ini. Gara-gara ada rutinan ini saya datang ke majlis. Ya Allah tolong dia ya Rabb. Tolong dia ya Rabb. Akhirnya malaikat dikirim sama Allah, Hasan masuk surga. Ini gara-gara Ustaz Habibie yang minta ini kamu masuk surga. Itu enaknya kalau kita kumpul para ulama. Ya Allah, itu kenapa orang tersebut kok masuk neraka ya Rabb? Dia orang yang paling semangat nyiapkan persiapan di majlis. Dia yang nyiapkan karpet, dia yang nyiapkan tempat, dia yang nyiapkan semuanya di majelis. Lah kok ternyata masuk ke neraka. Ya. Akhirnya para ulamanya bilang, ya Allah, karena dia sering membantuku dulu di dunia, ya Rabb, sekarang tolonglah dia ya Allah agar masuk surga bersamaku. Nah ini tiga kesempatan yang bisa kita peroleh dalam meraih syafaat. Kalau tidak dari Nabi, mungkin ya dari keluarga yang syahid. Ya, sekarang adakah di antara keluarga kita yang syahid? Kalau ada, maka Anda perlu bersyukur. Tidak ada, maka satu-satunya harapan kita adalah guru-guru kita. Kalau bahasanya orang sekarang gandol sarungnya kiai. Nggih. Gandol, bahasa gandol itu maksudnya cari syafaatnya supaya diakui jadi muridnya, tapi yang istiqomah. Nggih. Kadang ini ada orang baru hadir majelis sekali, saya muridnya Kiai Fulan. Sekali hadir bar ngoten ora tau ketok belas. Nggih. Saya ngaku. Nah, ini para hadirin, enaknya kalau kita kumpul dengan para ulama. Wa huwa idza lam yufidil huda wan nura wal yakin fa innama huwa bala. Kalau kita cari ilmu kok ternyata ilmu kita ini tidak menambah hidayah dari Allah, tidak mendatangkan keyakinan dalam hati kepada Allah, maka justru itu akan menjadi musibah. Oleh karenanya para hadirin, kalau punya anak kok jenengan ngersani anaknya jadi seorang pembisnis yang hebat, orang yang sukses dalam urusan dunianya, menjadi dokter, arsitek, silahkan. Tapi ingat, perintahkan mereka untuk menjadi orang sukses yang ahli surga. Jadi dokter ahli surga. Sekarang ini para hadirin cari dokter ya, yang jujur, itu tidak seperti dulu. Gitu kan? Ya, ini kadang ini baru periksa ke dokter, ngeluh sakitnya ini, dikasihnya obatnya penyakit lain. Ya. Nah, untung sekarang ini ada Google. Ya. Kalau orang tidak pegang HP ya tidak bisa periksa. Makanya saya itu kalau berobat ke dokter tidak langsung minum obat, saya periksa dulu obatnya. Ya. Saya periksa dulu obatnya pakai Google. Saya ketik namanya apa ini? Oh, obatnya namanya misalnya Panadol. Panadol itu obat apa sih? Nah, dicek, dipelajari. Oh, Panadol itu obat yang bisa meredakan ini. Lah kok ternyata itu tidak ada di tubuh saya, tidak saya rasakan. Lah berarti kan saking kepengin payu obatnya, gitu. Dan itu ada. Kami dapati itu. Ada orang-orang yang justru malah mereka itu dijadikan satu kesempatan untuk meraih dunia. Pada hal ini hati-hati. Dan ini oknum saja, sebagian oknum. Kami tidak katakan semua dokter seperti ini. Para hadirin, ada dokter-dokter yang jujur. Makanya saya itu lebih suka periksa ke dokter yang saya kenal. Kenapa? Biasanya kalau sudah seperti itu terbuka. Oh, Habib ini cuman ini Beb, tidak jadi masalah. Cuman butuh minum ini aja, minum paracetamol lu selesai. Ya. Tapi kalau dokternya tidak dikenal, wah bisa jadikan kesempatan ini ya. Orang tidak diare kasih obat diare ya, akhirnya. Ya. Orang tidak pusing kasih obat pusing. Nah ini disebabkan karena ketidakjujuran. Ketidakjujuran disebabkan karena tidak ada ilmu. Sebabnya karena tidak ada ilmu akhirnya tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau seperti itu gimana? Ya hasilnya haram. Karena menipu. Man ghassana falaysa minna. Kata Nabi Muhammad, siapa yang menipu maka bukan dari golongan kami, bukan dari umatku mereka yang menipu. Laisal mu'minu bitta'an walal la'an wal fahizi wal baji. Seorang mukmin itu orang yang tidak pernah mencaci, tidak pernah menipu, tidak pernah membohongi. Itu orang mukmin. Berarti kalau ada orang yang mengaku dirinya pengusaha, dirinya pembisnis, dirinya kontraktor, arsitek, dokter, apapun itu jabatannya, kalau menipu ya berarti dia bukan seorang yang beriman, bukan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya para hadirin, ayo yang semangat hadir majelis ya. Ini majelis sebulan sekali ini tidak cukup. Nggih, tidak cukup. Sehingga kalau panjenengan kedah ngaji, cari majelis di Nganjuk, di Kertosono yang rutin, minimal ngaji kata Imam Ghazali 3 hari sekali.
Tidak boleh kurang dari itu. 3 hari sekali. Seminggu sekali itu ya dibilang bagus, ya tidak bagus-bagus nemen. Tapi lek sak minggu sekali mboten sakitnya namung sebulan sisan, sebulan sekali, itu pun kadang kalau gerimis titik ra teko, wis. Kata Imam Ghazali, 3 hari kita tidak disirami nasihat, hati kita akan mulai mengeras. Kalau sudah mengeras, ya susah mau mendapatkan rumah tangga yang harmonis repot, mau mendapatkan dzurriyyah yang soleh-solehah juga repot. Karena apa? Yang dicontoh bukan orang yang hatinya dipandang oleh Allah. Yang dicontoh bukan orang yang hatinya sambung dengan Allah. Orang tuanya tidak pernah ngaji, bagaimana anaknya mau soleh-solehah? Sedangkan anaknya ngelihat orang tuanya. Mugi-mugi kalau panjenengan dimudahkan untuk selalu istiqamah duduk di majelis ini, mugi amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada pertanyaan banyak para hadirin. Kita jawab satu-satu ya, secukupnya waktu. Yang pertama, apa itu ghibah? Apa itu ghibah? Ghibah itu ngerasani kalau kata orang Jawa. Kalau bahasa Indonesianya membicarakan keburukan orang lain. Itu ghibah. Biasanya kalau ada orang ditegur, ini lagi kumpul-kumpul kok enten satu teman yang ngerasani, ojo ngerasani dosa. Loh, ini mboten ngerasani, iki tenanan iki. Nah, biasanya gitu nggih. Ini saya ndak ngerasani nih, ini beneran ini. Saya bukan ngerasani, justru karena beneran itu ngerasani. Nggih. Karena beneran itu ngerasani. Misal di satu desa tempat kita tinggal kok ternyata di situ ada pemuda atau ada perempuan yang terjerumus dalam kemaksiatan. Zina misalnya. Kemudian kok kita bahas dengan tetangga, kita bahas dengan tetangga, itu namanya kita ngerasani. Kemudian kok kita katakan enggak, emang beneran Beb, ini kita ini enggak niat ngerasani. Terus niatnya apa? Niatnya apa coba? Jenengan, makanya saya itu sampai sering ngomong sama jamaah-jamaah Tulungagung itu. Kadang saya itu kepingin di pintu rumah itu saya tulisi, tidak terima tamu yang ngerasani. Nah, kenapa lu? Saya lagi enak-enak di rumah sama istri, ya, tidak rasan-rasan orang, tiba-tiba datang tamu, bawa dosa. Mau ditahan ngamuan tamu nih kadang, tidak ditahan, saya yang dengarkan juga dosa. Loh, kan kita cuma dengarkan aja, kan kita tidak ikut komentar, Beb, tidak ikut komentar, tetap dosa. Orang itu tidak bakal ngerasani kalau tidak ada yang dengarkan. Kenapa tan? Coba jenengan di sini sendirian, kira-kira mau ngerasani sama siapa? Ngerasani sama tiang nih. Tonggokul gitu. Nah, orang gila itu namanya, ya. Karena ada yang dengarkan makanya kita ngerasani. Makanya orang yang dengarkan kata Nabi Muhammad sama, ya. Dosanya sama. Makanya lebih baik kita menghindari itu semuanya para hadirin, walaupun kita nantinya akan dituduh disebut orang yang sombong. Misal nih ibu-ibu, ya, semoga kita semuanya dapat hidayah. Nih biasanya kumpul-kumpul nih, habis sore, habis mandi, seger kumpul di teras rumah tetangga. Lah kok ternyata pembahasannya di awal itu bagus, pembahasannya masalah resep masakan. Oh, awakmu lek gawe rawon pripun carane? Oh, kula mboten ndamel asem, lek kula ndamel asem. Nah, bahas masalah masakan. Oh, boleh-boleh aja. Lah kok ternyata semakin hari pembahasannya ngalor ngidul, mulai ngerasani, maka kita tinggalkan. Perkumpulan itu kita tinggalkan. Masalahnya Bib, nanti kalau saya tinggalkan saya dibilang sombong. Itu sudah pernah diingatkan oleh para ulama. Yaquluna li fi kang kibadun wa inna ma ra'au rajulan an mauqifid dulli azama. Tidak apa-apa, kita dibilang sombong sama mereka, tidak apa-apa. Toh hakikatnya mereka bukan sedang melihat orang yang sombong, tapi mereka sedang melihat orang yang ingin menghindar dari kehinaan. Tidak butuh penilaian dari manusia, yang kita butuhkan penilaian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ghibah itu adalah satu hal yang sangat dibenci oleh Allah, dan dosanya besar para hadirin, ya. Dosanya besar. Hati-hati, jangan dianggap ghibah itu dosa kecil, dosa besar ghibah itu. Dan tidak akan diampuni oleh Allah dosanya kecuali jenengan sudah minta ridha dan maaf kepada orang yang jenengan ghibah. Nah, kira-kira apa sakit kira-kira? Oh, sakit Beb, kan
budaya di Indonesia niki lek Idul Fitri salam-salaman mohon maaf lahir dan batin nggih. Dengan zaman yang semakin modern ini bisa lewat via WA nggih. Kami Hasan alias Sekap sekeluarga mohon maaf sebesar-besarnya nggih. Tidak cukup kata para ulama. Harus kita sampaikan, Pak, saya datang minta maaf kalian jenengan karena saya kemarin ngerasani jenengan. Yang saya bahas tentang jenengan adalah ini loh Pak, jenenganku wis ireng elek. Itu yang saya bahas Pak. Mohon ridhonya, mohon jenengan maafkan saya. Kalau bapaknya maafkan, baru Allah maafkan. Nah, yang kira-kira nih logikanya dimaafkan apa dipentung kira-kira? Kurang asam. Ya. Ternyata kamu ini musuh dalam selimut. Ya. Kalau di depan saya aja, wah, masya Allah baiknya luar biasa. Ternyata di belakang ngerasani wis elek, ireng, mambu sisan. Nah, sini apa namanya para hadirin hati-hati ya. Yang kedua, orang yang ghibah, orang yang ngerasani habis pahalanya. Orang yang ngerasani itu habis pahalanya. Loh kemana pahalanya? Diberikan kepada orang yang kita ghibah, yang kita rasani. Kalau saya ngerasani jenengan, pahala semua yang saya dapatkan daripada ibadah yang saya lakukan selama ini, semuanya ditransfer sama Allah kepada jenengan. Nah, bukan hanya itu, di saya sekarang tersisa dosa. Tinggal dosa saya yang belum diampuni, ditambah sama Allah, dosa jenengan Allah transfer ke saya. Nah, sehingga gimana? Orang yang ngerasani berarti isinya dosa tok. Tidak ada pahalanya. Nah, karena hal ini para hadirin, lek kaulo panjenengan sing dirasani kedah sujud syukur. Nggih mboten? Oleh transferan nggih. Ojo mek sujud syukur lek oleh transferan duit tok, nggih. Dapat transferan pahala sujud syukur. Oh yang ngerasani Pak Haji Bu Hajah, walhamdulillah dapat transferan pahala haji kan gitu. Secara zahir yang dipanggil Pak Haji Bu Hajah ya tetap dia, tapi pahalanya ada di saya. Jangan sampai saya rasani balik dia, ya bisa balik lagi pahalanya ke dia. Ya bulat aja pahalanya gitu. Nah, oleh karenanya para hadirin ini hati-hati, jangan sampai kita menjadi orang yang suka ghibah, suka gunjing, perbanyak zikir biar lisannya tidak nganggur. Biasanya yang suka ngerasani itu orang yang punya mulut nganggur. Nah, semoga Allah jadikan lisan kita lisan yang ahli zikir. Amin ya rabbal alamin. Kemudian para hadirin, ini ada pertanyaan, bagaimana hukum menantu laki-laki yang istrinya sudah meninggal? Ada seorang laki-laki punya istri meninggal, tinggal serumah dengan mertua perempuan yang janda. Tinggal serumah dengan mertua yang janda. Ini babnya masuk mahram. Ya, babnya masuk bab mahram. Menantu dengan mertua itu mahram. Bapak-bapak nyentuh ibu mertua, salaman sama ibu mertua batal wudu mboten? Ndak batal wudu nggih. Jadi ojo ngisin-ngisini nggih. Sambang ning omah mertua ra salaman nggih. Akhirnya ditegur sama mertua. Nak, jenengan kok mboten salaman, ngapunten Bu, kula megang wudu. Ketok gobloke nggih. Kelihatan kalau ndak tahu ngaji. Ini sering terjadi ini ya. Saya pernah diceritai itu satu orang gitu ya. Datangi menantunya perempuan ndak salaman, ditegur sama bapak mertua, nak kok bosan salaman toh gitu. Ngapunten Pak, megang wudu badhe salat zuhur. Lah ketok ora tau ngaji, ndak pernah ngaji. Mertua itu tidak batal wudu, artinya mahram. Jadi kita punya orang tua di dunia ini 3. Siapa itu? Orang tua kandung, bapak ibu mertua kita. Kalau bahasanya Nabi, walladzi zawwajaka ibnatahu, yang menikahkan kamu dengan putra-putrinya. Berarti mertua. Dan yang ketiga, alladzi allamaka, orang tuamu yang mengajarimu ilmu, guru. Jadi orang tua kandung, mertua dan guru. Nah, niki para hadirin, sehingga tinggal satu rumah dengan mertua, menantu tinggal satu rumah dengan mertua itu tidak jadi masalah. Tapi kan istrinya sudah meninggal, Beb. Istrinya kan sudah meninggal. Mertua itu termasuk yang mahramnya alat ta'bid, mahramnya selamanya. Mertua itu mahramnya selamanya. Ada seorang suami punya istri, istrinya meninggal seperti kejadian ini.
maka tetap laki-laki itu tetap mahram dengan mertuanya. Sehingga kalau ada orang yang mikir aneh-aneh, ya berarti yang tidak tahu ngaji yang mikir aneh-aneh. Wah, ki bojone sudah meninggal, mertuane sing wedok janda, wah iki kumpul kebo, ndak tahu ngaji. Yang ngomong seperti itu tidak pernah ngaji. Cuman para hadirin, kiranya kalau ternyata di kampung semakin besar itu fitnahnya, ya lebih baik mungkin bisa pindah rumah atau mungkin bisa bertetangga supaya dekat, karena juga itu perlu diperhatikan. Nabi Muhammad SAW mengatakan termasuk orang yang dijamin surganya oleh Allah atau mendapatkan kunci surga adalah orang-orang yang perhatian dengan anak yatim wal aramil. Aramil itu janda. Tapi jangan hadis ini dijadikan kesempatan bagi bapak-bapak ini yang punya istri kadang ngopeni janda itu pahalanya gede. Akhirnya kemana-mana. Ini penyakit biasanya ini. Kayaknya jadi teman curhatnya janda, ujung-ujungnya selingkuh. Ini hati-hati, jangan sampai salah mengamalkan hadis. Ya kalau mau berbuat baik sama mereka ya sudah, cukup kirimkan beras, selesai, tidak usah curhat-curhatan, tidak usah tuker-tukeran nomor telepon, tidak usah WhatsAppan, SMS-an, tidak perlu itu. Apalagi perempuan yang bukan mahram, tidak perlu. Jadi hal-hal yang tidak perlu kiranya itu dilakukan, tinggalkan, karena itu biasanya dijadikan kesempatan untuk setan mengganggu kita. Jadi mertua dengan menantu itu mahram. Ibu-ibu salaman dengan bapak mertua itu tidak batal wudu, dan itu sampai kapanpun. Kalau misalnya ada seorang perempuan diceraikan sama suaminya, maka perempuan ini tetap mahram dengan bapak mantan suaminya. Paham nggih? Lebih saya singkat lagi biar paham. Ada yang namanya mantan suami atau mantan istri, tapi tidak ada namanya mantan mertua. Paham nggih? Kalau mantan suami, mantan istri ada, mantan mertua tidak ada. Jadi walaupun suami itu sudah menceraikan istrinya, tetap orang tuanya mantan istri tetap mahram dengan kita. Jadi para hadirin, ini dilihat kondisinya. Kalau kiranya itu menimbulkan satu fitnah dari banyak orang, ya cari solusi bareng-bareng atau dikumpulkan, warga dikumpulkan, diperjelas. Ini RT-nya itu kedah ngerti ilmu agama ini supaya ngerti yang semacam ini, supaya ngerti yang semacam ini. Kalau kiranya yang fitnah cuma satu orang, ya usah direken. Kalau yang fitnah satu orang, yang mulutnya nganggur cuma satu orang, ya tidak usah direken. Di mana-mana ada lah. Setiap kampung itu ada orang yang punya mulut nganggur. Kalau yang nganggur tidak usah direken. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ini ada pertanyaan, apakah jatuh talak jika suami WA kalau tidak nurut sama suami? Bahasa Jawanya nek ora manut sama suami, ora bojo-bojoan, ora popo. Apakah jatuh talak? Talak itu ada dua, ada yang sharih, ada yang kinayah. Sharih itu jelas, tolak tuki, saya talak kamu. Ini jelas. Kalau sudah ini walaupun guyonan jadi, walaupun guyonan jadi kok misal nih si suami nyanyi, nyanyi di dalam nyanyian itu ada kalimat talak. Ada kalimat talak, nyanyi model-model saya tidak bisa nyanyi, nyanyi model-model, kemudian dia di antara lirik lagunya itu, kamu wahai istriku saya cerai jatuh cerai, kamu wahai istriku saya cerai jatuh cerai. Ada beberapa hal para hadirin yang tidak boleh dibuat guyonan, di antaranya nikah dan talak, tidak boleh buat guyonan. Nikah dan talak dibuat guyonan tuh jadi, guyonannya jadi, apalagi seriusnya, guyonannya jadi apalagi seriusnya. Contoh yang nikah misalnya, ada satu santri kepingin jadi mantune kiai. Akhirnya santri karena pinter ngapusi kiai ini, tanya dia, kiai saya ini belum paham masalah akdun nikah.
kira-kira oleh awakku ki mulih ning kampung terus suruh nikahkan warga itu carane piye? Carane piye? Kiainya ngomong sini nak, saya ajari sini, maju sini. Pokoknya oleh awakmu disuruh ngakati nikah ini carane. Saya nikahkan kamu, namanya kiainya apa, nama muridnya misalnya Ahmad, saya nikahkan kamu wahai Ahmad dengan putriku yang bernama Fatimah dengan mahar 500.000 rupiah dibayar tunai. Si Ahmadnya nyaut, qabil tu nikah wa taswijaha bil mahril madkur, dadi mantune kiai. Alhamdulillah, syukur ya. Makanya tidak boleh dibuat main-main ya, tidak boleh dibuat main-main itu nikah. Ya tentunya dengan syarat-syarat yang ada ya, apa namanya, saksi ya, kemudian wali dan lain-lainnya ya. Kemudian talak dibuat main-main jatuh ya. Kalau talaknya satu ya jatuh ya satu, berarti talaknya talak raj'i. Tapi kalau talaknya dia katakan 3 kali, berarti talaknya talak bain, talak yang tidak boleh kembali lagi dengan suaminya atau dengan laki-laki yang mentalaknya, kecuali ada hail, ada yang menikah dengan si perempuan, kemudian laki-laki ini menceraikannya, baru yang suami atau mantan suami yang lama boleh nikah lagi dengan istri yang lamanya itu. Jadi para hadirin, ada 2, talak sharih, ada yang kinayah. Kinayah itu gimana? Kinayah itu apa namanya? Tidak jelas, tidak terang-terangan ya. Dan kinayah ini tidak akan jatuh kecuali dengan diniati. Kecuali dengan diniati. Maka seorang suami jika mengatakan hal-hal yang bersifat kalimat talak yang bersifat kinayah, kamu kalau apa namanya? Kamu kalau terus tidak taat sama saya, misalnya saya kembalikan ke orang tuamu. Dia niati apa itu? Kalau dia niatinya untuk mentalak ya jatuh talak. Tapi kalau dia niatnya cuma sekedar memulangkan saja, seperti hal yang dianjurkan sama syariat, kalau ada permasalahan dalam rumah tangga itu jangan langsung tolak ya. Jangan langsung tolak itu cara terakhir. Kalau ada suami istri bermasalah dalam rumah tangganya, yang perlu dilakukan adalah menegur. Suami nasihati istri atau istri nasihati suami. Kalau ternyata istrinya dinasihati masih tetap tidak mau taat, maka yang kedua adalah hajar. Hajar itu bukan menghajar ya. Jangan berarti syariat suruh saya menghajar esok tuku pentungan ya. Bukan. Hajar itu adalah membatasi komunikasi dengan istri ya. Membatasi komunikasi dengan istri ya. Apa didiamkan itu loh ya, didiamkan ya. Tapi tetap serumah ya. Didiamkan ya. Ndak nyopo lah istilahnya ya. Ndak nyopo. Itu berapa hari? Ada yang mengatakan hanya boleh 3 hari, ada yang mengatakan boleh sampai sebulan, ada yang mengatakan boleh sampai 6 bulan, setengah tahun, ada yang mengatakan sampai setahun. Ya cuma setahun kayak keenaan mah kayak. Tambah jadi kebiasaan akhirnya, jadi penyakit nanti ya. Ya paling tidak lihat kiranya berubah apa tidak. Seminggu tidak berubah berarti cari cara yang lainnya. Gimana cara yang lainnya? Pisah ranjang. Ya. Pisah ranjang, bukan cerai, pisah ranjang. Artinya tidak berkumpul, tidak bersetubuh. Kok masih tidak taat istrinya dengan suaminya atau masih tidak baik hubungannya, maka cari orang yang kiranya ucapannya, nasihatnya akan didengar. Seperti siapa? Kalau misal istri, ya berarti orang tuanya istri. Orang tuanya istri. Kok ternyata istri Anda punya guru yang sangat dia takut dan dia segani, ya minta nasihati sama gurunya. Baru nanti di ujung para hadirin ada yang namanya talak. Bahkan sebagian ada salah satu juga yang dikatakan memukul, tapi memukulnya bukan memukul yang sampai membekas dan menyakiti, memukul yang kiranya membuat dia kaget. Suamiku yang selama ini tidak pernah mukul, kok dia mau mukul, tapi tidak nyakiti, ya. Mukulnya tidak sampai membekas. Cuman ya ini para hadirin bisa dijalankan dan mungkin dimaklumi kalau memang berlaku hukum Islam. Tapi kalau di Indonesia ini sekarang ya Allah, dikit-dikit lapor polisi, KDRT, ribut tukaran titik, polisi, nanti viral, pokoknya lendak lapor ya viral biasanya. Nah ini para hadirin, jadi kalau nasihat kami untuk ini ya, untuk hal yang semacam ini, jangan biasakan
kalau ada masalah dalam rumah tangga itu mengarahnya kepada talak. Seakan-akan solusi satu-satunya adalah talak. Jangan. Kalau sampai itu kejadian para hadirin, maka yang repot adalah Anda sendiri. Laki-laki yang bijaksana itu tidak gampang-gampang mengucapkan kalimat talak, itu bijaksana. Laki-laki cerdas, bijaksana. Kalau masih gampang-gampang ngancam talak, mengucapkan talak, mentaklik talak, kalau kamu masih terus seperti ini, itu namanya taklik talak gitu. Mentaklik, menggantungkan talak. Nah, seperti ini kalau contoh permasalahannya menggantungkan talak ini. Inti masalahnya dilarang berteman dengan si fulan. Si fulannya adalah banat, perempuan, berarti istrinya berteman dengan seorang perempuan, sama-sama perempuannya. Padahal bertemannya dalam kebaikan. Berdosakah jika istri melanggar? Dilihat suami, tanyakan kepada suami, bapak ngelarang saya berteman sama ibu fulan ini alasannya apa? Kalau ternyata alasannya itu dibenarkan oleh syariat, maka istri wajib taat. Istri wajib taat. Tapi kiranya kalau ternyata misalnya itu dalam hal kebaikan, ternyata temannya adalah seorang guru agama yang bisa membimbing dia, menasihati dia, maka nasihati suaminya, Pak, saya ini berteman dengan dia hanya ingin belajar ilmu agama. Nah, suaminya tidak boleh egois. Kalau dia tidak bisa ngajari ilmu, ya berarti biarkan istrinya untuk belajar ilmu. Ini juga harus difahami dan disadari para hadirin. Ini banyak suami itu yang egois, mentang-mentang jadi pemimpin rumah tangga yang omongannya harus diturut oleh istri, tapi ternyata tidak bijaksana. Istrinya mau hadir ke majelis ilmu, dia larang. Tapi dia di rumah tidak pernah ngajari istrinya ilmu agama, itu namanya egois. Yang dosa siapa? Istrinya tidak dosa. Yang dosa suaminya. Yang dosa suaminya. Sama, ini ibu-ibu kalau punya suami kok sregep majlisan, pulang jangan diperenguti. Pulang jangan diomeli. Pak ra tau ning omah. Isu sampai sore kerja bengi majlisan. Waktu kanggo aku kapan? Disambati. Padahal kalau ada seorang istri yang mendukung suaminya hadir majelis, maka istrinya walaupun sedang ngorok di rumah dapat pahala suaminya. Suaminya duduk di majelis nih, dapat pahala 1000 rakaat, 1000 menjenguk orang sakit, 1000 kali mengantarkan jenazah. Itu istrinya tidur di rumah dapat pahalanya. Kenapa? Karena dia ridho, dia rela kalau istrinya kalau suaminya menjadi suami yang baik. Suaminya menjadi suami yang soleh, hadir majelis. Banyak, ingat para hadirin, banyak di luar sana orang-orang yang kepingin punya pasangan ahli majelis, tapi mereka tidak memilikinya. Kok ternyata Anda punya istri yang gemar majelisan, atau Anda punya ibu-ibu punya suami gemar majelisan, kok malah diabot-aboti. Eman-eman, ini namanya orang tidak bersyukur. Jadi dilihat, kalau memang kiranya itu hanya sekedar teman, yang manfaatnya pun juga tidak ada atau manfaatnya sedikit, Anda lebih wajib untuk taat kepada suami. Jadi perempuan itu tugasnya adalah taat kepada suaminya. Bahkan seorang perempuan tidak diperbolehkan puasa sunnah kecuali sudah dapat izin dari suami. Perempuan tidak boleh keluar rumah kecuali sudah dapat izin dari suaminya. Kalau ada seorang perempuan keluar rumahnya tanpa izin suami, setiap langkahnya dilaknat oleh malaikat. Semakin jauh dia melangkah, semakin banyak laknat yang dia dapatkan. Na'udzubillah. Oleh karenanya, ini pentingnya saling berkomunikasi di dalam rumah tangga. Kalau sudah ngumpul di rumah, Bapak Ibu, ojo umek HP, ayo nggih. Ini suami sekarang, ini suami istri kadang keluarga itu ya, ndak bapaknya, ndak ibunya, ndak punya utek-utek HP, ya nggih. Itu duduk di depan TV-nya ndak dilihat itu kadang nggih. Duduk gayane TV ini napa? Dalwa TV, Al-Bahjah TV, tapi sing diutek-utek YouTube nggih. Itu kalau lain kali kalau jenengan kepingin merubah keadaan seperti itu, coba jenengan pasang CCTV nggih. CCTV di tengah rumah itu, kalau pas lagi jenengan ngumpul itu ya, makan bareng, kadang lagi makan nih yang kanan makan, buat makan, yang kiri utek-utek HP. Terus seperti itu. Coba jenengan pakai CCTV. Setelah itu jenengan setel ulang. Kira-kira apa yang jenengan rasakan nanti? Kira-kira apa? Kayak wong gendeng, wong stres kabeh ya. Persis kok ning porong lawang itu. Kumpul orang gila itu, kumpul semuanya, enek sing mesem dhewe, nggih. Sama, coba lihat, tidak ada bedanya tuh. Duduk ya, main HP sendiri, yang suami di pojok sana, yang istri sini. Sing istri senyum-senyum dewe, sing suami nggih guyu-guyu dewe mereka nggih. Nah,
Coba persis kayak di Porong Lawang itu. Tahu ya, Porong Lawang nggih? Nah, rumah sakit jiwa niku nggih. Nah, coba lihat ya, itu perlu disadari. Jadi kalau sudah di rumah, ya sisihkan waktu untuk keluarga, ngobrol dengan anak, ngobrol dengan istri, ngobrol dengan keluarga, supaya kita bisa mengetahui masalah-masalah rumah tangga dan bisa kita carikan solusi dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Masih banyak pertanyaannya nih. Tidak nutut waktunya, insyaallah di waktu yang akan datang nggih. Sudah jam 10 lebih, nanti kemalaman nanti nggih. Kita tutup dengan suratul Fatihah. Sebelumnya para hadirin, saya mengundang panjenengan sedaya dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah akan kami adakan di tanggal 21 Rajab atau yang bertepatan dengan tanggal 12 Februari. Hari Ahad pagi jam 6 sampai selesai. Jam 6 sampai selesai bertempat di Aula Pondok Pesantren Al-Bahjah Sembon Karangrejo. Kemudian malam harinya juga rutinan akbar ya, setiap bulan rutinan akbar sekaligus tahlil kubro yang kita niati untuk luhur-luhur kita di Mabes Asyifa Dusun Blembeng Desa Jeli Kecamatan Karangrejo Tulung Agung. Monggo para hadirin dihadiri, dan ini kebetulan pagi harinya kita buat Isra Mi'raj di tanggal 12. Awalnya inginnya biasanya di akhir Ahad di bulan Rajab. Cuman akhir Ahad di bulan Rajab itu ada manasik, ada manasik umroh, sehingga kita tidak bisa mengadakannya di hari Ahad tanggal 19 Februari. Kemudian kita majukan di tanggal 12, ternyata malam harinya juga bertepatan dengan acara rutinan akbar di Asyifa Tulung Agung. Rutinan akbar itu para hadirin kami buat untuk memfasilitasi para jamaah dan kaum muslimin yang mungkin ngersakne mentahlili atau menghauli orang tuanya. Karena saya lihat kebanyakan banyak kaum muslimin ahli sunnah wal jamaah atau warga Nahdiyin yang mereka terkadang mendoakan atau kirim doa untuk orang tua itu hanya sampai ke 1000 hari ya. Atau kalau haulnya itu ya berarti hitungannya haul ketiga ya. Pendak 3 ya, pendak telu ya. Padahal haul itu dianjurkan setiap saat para hadirin ya, setiap tahun kalau bisa. Kita tiap tahun hadir haulnya wali, tapi tidak pernah ngehauli orang tuanya sendiri ya. Oke. Kalau wali itu jenengan hadir haul siapa? Kemarin haul apa? Haul Pelem, nggih. Haulnya Sunan Ampel. Sunan Ampel itu para hadirin, seandainya kok tidak dihauli, beliau sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diadakan acara haul agar kita dapat keberkahannya. Kira ngoten. Makanya kalau acara haulnya Sunan Ampel itu kan dibacakan biografi ya, kehidupannya nggih. Haul Pelem kemarin dibacakan sejarah hidupnya Habib Muhammad bin Tahir Ba'bud ya. Hal mana lagi semuanya dibacakan tentang beliau ini bangun malamnya jam sekian, sholat tahajudnya sekian rakaat, diceritakan semuanya. Ahli sedekah ya, diceritakan ya. Itu kenapa? Karena agar kita menjadi lebih semangat beribadah dan kita dapat berkahnya mereka. Tapi kalau orang tua kita, apalagi kita yang tahu selama hidupnya orang tua ada yang meninggalkan sholat, ada yang suka bermaksiat, maka kita wajib untuk mendoakan mereka para hadirin. Nah, sehingga karena saya lihat kok banyak orang-orang itu yang hanya membatasi haul di hari atau di tahun ketiga atau 1000 harinya saja. Ternyata di antara alasannya para hadirin karena masalah keuangan. Nggih. Karena masalah keuangan, sehingga kami berikan fasilitas ini loh. Ada satu rutinan yang dihadiri insyaallah 500 orang lebih yang mereka akan mengirimkan pahala Fatihah dan qiraatut tahlil kepada luhur-luhur kita. Kalau saya katakan di majelis wa nuhdilahumul Fatihah 500 orang wajah Fatihah, berarti yang sampai kepada orang tua kita yang kita niati 500 Fatihah. Dan ini lebih besar yang sampainya nggih. Yang sampai lebih besar. Kalau kita ngadakan di rumah sendiri kan kadang terhambat masalah biaya, terhambat tempat. Sehingga kalau kita ditanya sama Pak RT, jenengan ngersakne undangan pinten tiang Pak gitu. Akeh-akeh Pak RT selangkung mawon nggih. Berkatane namung kedi. Nah, nggih. Kenapa? Karena biaya. Tapi kalau di majelis yang menghauli, yang membacakan tahlil banyak orang dan kita cukup hadir.
jenengan hadir. Kalau jenengan ingin juga mengirimkan pahala sedekah, jenengan tulis nama leluhurnya, jenengan sedekah ke panitia, titipkan ke teman-teman yang ada di sana, termasuk Pak Munir, Pak Yadi itu titipkan 50.000, 100.000, cukup sak mampunya, sak mampunya, tidak harus banyak. 30.000, 25.000 titipkan. Tulis nama orang tuanya, nanti ditaruh di meja depan, nanti akan dibacakan suratul Fatihah khusus. Dan nanti akan ada satu Fatihah yang dikhususkan untuk kita semuanya membaca satu persatu daripada leluhur-leluhur kita dalam hati masing-masing, dan itu akan sampai kepada mereka semua. Nah, sehingga para hadirin, nanti di hari Ahad yang akan datang ada 2 acara. Monggo dihadiri. Acara pagi Isra Mi'raj di Pondok Al-Bahjah bersama kami, dan acara malamnya rutinan akbar juga kami niati sekaligus Isra dan Mi'raj Nabi di Mabes Asyifa Dusun Blimbing, Desa Jeli, Kecamatan Karangrejo nggih. Semoga Allah mudahkan untuk hadir semuanya nggih. Amin ya rabbal alamin. Dan mari kita tutup dengan suratul Fatihah. Semoga yang hadir diampuni segala dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umur dalam ketaatan serta sehat walafiat, yang sakit Allah sembuhkan, yang punya hutang Allah mudahkan kita untuk melunasinya, yang sempit rezekinya Allah lapangkan, dan Allah berikan kepada kita kemudahan untuk bisa selalu memperbaiki hati, duduk di majelis ilmu, dan Allah pertemukan kita dengan murabbi-murabbi yang selalu mengarahkan kita kepada ridha Allah dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kepada Sayyidina Muhammad. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala tidak wafatkan kita semuanya kecuali kita sudah diperkenankan untuk berkunjung ke Makkah dan Madinah, menjalankan ibadah haji dan umrah, dan berziarah ke makam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah segala urusan kita, urusan dunia, urusan akhirat, urusan guru-guru kita, urusan daripada orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita dan siapapun yang kita cintai. Dan semoga Allah wafatkan kita di akhir hayat dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli salihah bi jahin nabi wal nabi ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهد